Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Airiel. Saya mahasiswa Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Analisis Dagangan Internasional Kanada Amerika Serikat tahun 2016 sampai 2025. Video ini akan mencakup 10 pokok bahasan mulai dari gambaran hubungan bilateral kedua negara, profil ekonomi Kanada, landasan teori yang digunakan, komoditas perdagangan, tren data ekspor-impor, hasil analisis ekonometrika, hingga dampak krisis tarif 2025. Baik, kita lanjut ke slide pertama. Slide pertama ini memperlihatkan betapa eratnya hubungan ekonomi antara Kanada dan Amerika Serikat. Di sini ada tiga angka penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, 8.891 km. Ini adalah panjang garis perbatasan darat antara Kanada dan Amerika Serikat yang menjadikannya perbatasan darat terpanjang di dunia. Secara geografis, kedekatan ini menciptakan intensitas perdagangan yang sangat tinggi karena arus barang dapat bergerak dengan biaya transportasi yang lebih rendah dibandingkan negara-negara yang terpisah lautan. Kedua, 77%, yakni itu adalah proporsi total komoditas ekspor Kanada yang diserap oleh pasar Amerika. Artinya, dari setiap 10 produksi yang Kanada ekspor ke seluruh dunia, hampir 8 diantaranya itu berakhir di Amerika Serikat. Ketiga, 67%. Nilai akumulasi perdagangan bilateral antara Kanada dan Amerika Serikat itu mempresentasikan 67% dari total produk domestik bruto atau PDB Kanada. Ini berarti lebih dari separuh aktivitas ekonomi Kanada itu digerakkan oleh hubungan dagang dengan satu negara saja. Ketiga angka ini itu bisa menjadi dasar pemahaman kita tentang mengapa setiap kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh Amerika Serikat itu akan berdampak sangat besar terhadap perekonomian dari Kanada. Lanjut. Slide ini menggambarkan dua era kebijakan perdagangan yang sangat kontras sepanjang periode yang bakal kita bahas. Era pertama adalah era integrasi melalui implementasi USMCA, yakni United States Mexico Canada Agreement, yang berlaku sejak 1 Juli 2020, menggantikan perjanjian NAFTA yang lama. USMCA ini membawa sejumlah pembaruan yang signifikan. Yang paling penting adalah aturan kandungan lokal otomotif yang diperketat menjadi minimal 75%. Artinya 3/4 dari total komponen kendaraan yang harus diperdagangkan dalam kawasan ini harus diproduksi secara lokal. Namun, era integrasi ini tiba-tiba terhenti pada Februari 2025 ketika pemerintahan Amerika Serikat memberlakukan tarif impor sebesar 25% terhadap hampir seluruh produk Kanada. Dengan pengecualian energi yang dikenai tarif ini lebih besar dari 10%. Kebijakan ini tercatat sebagai disrupsi kebijakan dagang yang paling masif dalam sejarah hubungan bilateral kedua negara. Kanada di sini tidak tinggal diam. Pemerintah Kanada merespon kebijakan tarif balasan senilai 30 miliar CAD terhadap produk-produk Amerika Serikat. Lanjut, slide ini memaparkan kerangka teori yang menjadi landasan analisis dalam laporan ini. Di sini ada 3 teori utama yang bakal kita bahas. Pertama, teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan saling menguntungkan dapat terjadi ketika satu negara lebih efisien dalam memproduksi semua barang, karena yang menentukan pola perdagangan adalah biaya peluang yang relatif, bukan biaya efisiensi absolut. Dalam konteks Kanada dan Amerika Serikat, Kanada memiliki biaya peluang yang lebih rendah dalam produksi energi dan sumber daya alam, sehingga ia berspesialisasi dan juga mengekspor minyak mentah dan gas alam. Sementara Amerika Serikat yang unggul dalam modal dan teknologi, mengekspor mesin, industri, dan produk manufaktur berteknologi tinggi ke Kanada. Kedua, teori Heckscher-Ohlin yang menjelaskan pola perdagangan berdasarkan kelimpahan faktor produksi. Negara yang kaya sumber daya alam akan mengekspor produk berbasis sumber daya, sedangkan negara yang kaya modal dan teknologi akan mengekspor produk manufaktur padat modal. Ketiga, hipotesis export led growth atau ELG yang berargumen bahwa ekspor adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat, transfer teknologi, dan efisiensi produk. Hipotesis ini diuji secara empiris dalam laporan melalui model regresi OLS yang bakal kita bahas ke slide berikutnya. Slide selanjutnya adalah inti dari analisis kuantitatif dari laporan ini. Di sini kita memaparkan hasil pengujian ekonometrika menggunakan perangkat lunak EVIRS 12. Kita menguji dua model regresi OLS. Model pertama
itu menguji pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan PDB Kanada dengan persamaan GDP growth sama dengan negatif 5,008 plus 0,00 dikali ekspor. Hasilnya, koefisien ekspor nilai positif sesuai dengan hipotesis ekspor growth. Namun nilai probability-nya sebesar 0,2171 itu lebih besar dari 0,05 sehingga pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan PDB tidak signifikan secara statistik. Nilai S-square-nya hanya 18,3%, artinya ekspor hanya menjelaskan sekitar 18% variasi pertumbuhan ekonomi dari Kanada. Model kedua, menguji pengaruh impor terhadap PDB dengan probabilities 0,2011 juga tidak signifikan. Meskipun demikian, koefisien impor sedikit lebih besar dari ekspor dan R-square-nya itu 19,5%, sedikit lebih baik dari model pertama. Dan seluruh uji asumsi klasik pada kedua model ini dinyatakan lolos. Temuan paling menarik justru ada pada uji kausalitas Granger. Arah GDP ke impor itu menghasilkan probabilitas 0,0799, mendekati signifikan pada tingkat keyakinan 10%. Ini mengindikasikan kausalitas satu arah. Pertumbuhan ekonomi Kanada itu mendorong peningkatan impor dari Amerika Serikat di periode berikutnya, bukan sebaliknya. Fenomena ini disebut demand pull import. Ketika ekonomi tumbuh, daya beli meningkat, dan permintaan barang impor seperti mesin, kendaraan, dan barang konsumsi dari AS itu juga ikut naik. Sementara arah ekspor ke GDP itu tidak terbukti signifikan, sehingga hipotesis ekspor growth ini tidak terdukung dalam kasus Kanada pada periode ini. Demikian presentasi saya mengenai analisis perdagangan internasional Kanada Amerika Serikat tahun 2016 hingga 2025. Dari riset ini, kita belajar bahwa sebuah negara sebesar apapun tetap rentan ketika terlalu bergantung pada satu mitra dagang saja. Kebijakan tarif yang dalam pandangan merkantilisme adalah alat kekuatan ternyata membawa konsekuensi yang sama-sama merugikan bagi kedua pihak. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.